wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang di video kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Aulia, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1C, STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Nama saya Hidayu, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1C, STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar, dosen pengampu Ibu Dina Liana SPD MPD, dengan materi manusia dan keadilan. Baiklah, sebelum itu kita tentu harus mengetahui apa itu keadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadar Minta, kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak ataupun tidak sewenang-wenang. Sesuai dengan sifatnya, peradilan diberi lambang sebuah neraca yang horizontal, mengandung arti bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak berat sebelah. Adapun macam-macam keadilan. 1. Keadilan individual. Keadilan individual yaitu keadilan yang bergantung pada kehendak baik dan buruk masing-masing individu. 2. Keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur-struktur itu terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. 3. Keadilan legal atau keadilan moral, yaitu merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjadi kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. 4. Keadilan distributif, yaitu keadilan ini akan terlaksana apabila hal-hal yang sama dilakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. 5. Keadilan komutatif, yaitu keadilan ini merupakan asas per tahun ketertiban dalam masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, kejujuran. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur berarti juga seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti pula menepati janji atau menepati kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam hati atau niat. Jadi, seseorang yang tidak menepati niatnya berarti mendustai diri sendiri. Apabila niat tersebut telah terlahir dalam kata-kata namun tidak ditepati, ia telah melakukan, maka ia telah melakukan kebohongan yang dapat disaksikan orang lain. Selanjutnya, perhitungan atau hisab dan pembalasan. 1. Hisab, puncak penerapan keadilan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Salah satu dari sifat-sifat kesempurnaannya ialah keadilan dan kebijaksanaan. Dia adalah Maha Adil dan tidak akan menganiaya ataupun merugikan seseorang pun dari seluruh makhluknya. Dia Maha Bijaksana, maka Dia akan meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Selanjutnya yang kedua, tata cara pelaksanaan hisab. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan seluruh makhluk dengan gaya baru, lalu mereka dikumpulkan di sisinya, mereka digiring untuk berkumpul di padang mahsyar. Perlunya ialah setiap orang akan dihisab atau akan diperhitungkan amal-amalnya, baik yang berupa kebaikan atau keburukan. Bumi pun akan menjadi saksi atas hal-hal yang telah terjadi di atasnya. Sebagaimana bumi itu menceritakan peristiwa-peristiwa tentang diri manusia itu masing-masing, maka lidah, tangan, kaki, dan kulitnya sendiri pun menjadi saksi atas perbuatan diri pribadinya. Selanjutnya, perhitungan dan pembuktian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Infitar ayat 10-12 yang artinya, dan sesungguhnya di atasmu semua ada malaikat yang menjaganya, mula-mula di sisi Allah, serta mencatat segala perbuatanmu, lagi Maha mengetahui apa saja yang kami kerjakan. Nah, jadi apabila kiamat sudah tiba dan waktu hisab sudah mulai,
maka catatan-catatan yang dibikin malaikat yang di dalamnya berisi segala macam amal perbuatan, itulah yang akan ditunjukkan kepada pelakunya masing-masing. Yang keempat, Allah yang menguasai pelaksanaan hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengadakan perhitungan amal seluruh makhluk ini dan tidak dengan perantaraan siapapun juga. Nah, kerahmatan Allah oleh orang mukmin di waktu hisab. Orang mukmin dalam hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja tidak diperuncingkan atau diperdalamkan. Sebab barang siapa yang amat diteliti sekali dalam hisabnya, maka itu pun sudah merupakan siksaan tersendiri pula. Diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang dihisab pada hari kiamat itu melainkan pastilah ia sengsara atau rusak. Materi yang selanjutnya yaitu kecurangan. Curang atau kecurangan artinya apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa usaha. Nah, kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat di sekelilingnya hidup menderita. Selanjutnya, materi pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik, lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi lingkungan di sekitarnya. Pemulihan nama baik merupakan kesadaran manusia akan segala kesalahannya bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan ukuran moral ataupun akhlak. Selanjutnya, materi pembalasan. Pembalasan adalah suatu reaksi atas perbuatan orang lain. Reaksi itu dapat berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, dan tingkah laku yang seimbang. Contohnya, A memberikan makanan kepada B. Di kesempatan lain, B memberikan minuman kepada A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa dan ini merupakan pembalasan. Demikianlah penjelasan dari manusia dan keadilan. Kesimpulannya adalah keadilan merupakan pengakuan dan perbuatan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak memihak sebelah ataupun tidak sewenang-wenang. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan yang benar. Kecurangan, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan pembalasan, suatu reaksi atau perbuatan orang lain, baik berupa perbuatan yang serupa ataupun tidak. Baiklah, cukup sampai di sini video penjelasan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.